Halo, perkenalkan nama aku Syawari, mahasiswi Ilmu Administrasi Bisnis Universitas Negeri Makassar. Sekarang saya akan menjelaskan tentang jenis sistem informasi. Kalian tahu nggak? Dalam perkembangan teknologi sekarang ini, beberapa perusahaan telah menggunakan sistem informasi manajemen dalam menjalankan bisnisnya. Di dalam pengembangan sistem informasi manajemen telah dibagi sesuai dengan kebutuhannya. Dalam hal ini, sistem informasi manajemen terdiri dari sistem penjualan dan pemasaran, sistem manufaktur dan produksi, sistem keuangan dan akuntansi, sistem sumber daya manusia, sistem pemrosesan transaksi, sistem pendukung keputusan, dan juga sistem pendukung eksekutif. Yang pertama, mari kita bahas tentang sistem informasi penjualan dan pemasaran. Fungsi penjualan dan pemasaran bertanggung jawab dalam menjual produk atau jasa organisasi. Pemasaran memperhatikan mengenali pelanggan produk atau jasa perusahaan, menentukan kebutuhan dan keinginan pelanggan, merencanakan dan mengembangkan produk atau jasa untuk memenuhi kebutuhan, dan mengiklankan serta mempromosikan produk atau jasa ini. Penjualan berkaitan dengan menghubungi pelanggan, menjual produk dan jasa, mengambil pesanan, dan melanjutkan penjualan. Aktivitas ini dapat dianggap sebagai proses bisnis. Sistem informasi penjualan dan pemasaran atau Sales and Marketing Information System mendukung proses bisnis ini. Perhatikan gambar berikut. Gambar ini mengilustrasikan sistem informasi penjualan yang digunakan peritel seperti The Gap atau Target. Peralatan di kasir, biasanya pemindai genggam itu menggunakan data seperti data yang dijual, yang memperbaharui data penjualan dan mengirim data yang dijual kepada sistem terkait yang berhubungan dengan barang tersisa pada persediaan dan dengan produksi. Bisnis ini menggunakan informasi tersebut untuk melacak barang apa yang telah terjual, untuk menentukan pendapatan penjualan, dan juga untuk mengenali barang paling laku terjual dan pergerakan penjualan lainnya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sistem informasi manufaktur dan produksi. Fungsi manufaktur dan produksi bertanggung jawab untuk benar-benar memproduksi barang dan jasa untuk perusahaan. Sistem manufaktur dan produksi berhubungan dengan perencanaan, pengembangan, dan pemeliharaan fasilitas produksi, penetapan sasaran produksi, penggandaan, penyimpangan, dan ketersediaan produksi, serta penjadwalan peralatan, fasilitas, bahan baku, dan tenaga kerja yang dibutuhkan untuk membentuk produk akhir. Sistem manufaktur dan produksi mendukung aktivitas ini. Contoh dari sistem manufaktur dan produksi adalah sistem pengendalian mutu pada perusahaan yang digambarkan sesi interaktif organisasi. Sistem ini membantu mengenali sumber kerusakan pada mobil-mobil keluaran perusahaan, menggunakan informasi dari sistem untuk meningkatkan proses produksinya dengan menghilangkan atau mengurangi kerusakan. Selanjutnya, yuk kita bahas tentang sistem informasi keuangan dan akuntansi. Fungsi keuangan bertanggung jawab mengelola aset keuangan perusahaan seperti uang tunai, saham, obligasi, dan investasi lainnya untuk memaksimalkan pengembalian atas aset keuangan ini. Fungsi keuangan juga bertanggung jawab dalam mengelola kapitalisasi perusahaan. Untuk menentukan apakah perusahaan mendapatkan pengembalian terbaik atas investasinya, fungsi keuangan harus memperoleh sejumlah informasi yang banyak dari sumber eksternal perusahaan. Fungsi akuntansi bertanggung jawab menjaga dan mengelola catatan keuangan perusahaan, penerimaan, pembayaran, depresiasi, penggajian untuk menghitung arus dana dalam perusahaan. Bagian keuangan dan akuntansi berbagi masalah yang terkait. Bagaimana menjaga jejak aset keuangan dan arus dana perusahaan. Perhatikan tabel berikut.
Tabel ini menunjukkan sistem informasi keuangan dan akuntansi umumnya yang dapat ditemukan pada organisasi yang besar. Manajemen senior menggunakan sistem keuangan dan akuntansi untuk menetapkan sasaran investasi jangka panjang untuk perusahaan dan untuk memberikan peramalan jangka panjang mengenai kinerja keuangan perusahaan. Manajemen tingkat menengah menggunakan sistem untuk mengamati dan mengendalikan sumber daya keuangan perusahaan. Manajemen operasional menggunakan sistem keuangan dan akuntansi untuk melacak aliran dana pada perusahaan melalui transaksi seperti bukti pembayaran gaji, pembayaran kepada vendor, laporan sekuritas, dan penerimaan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sistem informasi sumber daya manusia. Fungsi sumber daya manusia bertanggung jawab untuk menarik, mengembangkan, dan mempertahankan tenaga kerja perusahaan. Sistem informasi sumber daya manusia mendukung aktivitas seperti mengenali potensi karyawan, menjaga catatan lengkap mengenai karyawan yang ada, dan menciptakan program untuk pengembangan bakat dan keahlian karyawan. Sistem sumber daya manusia membantu manajemen senior mengenali kebutuhan sumber daya manusia, seperti keahlian, tingkat pendidikan, jenis posisi, jumlah posisi, dan biaya untuk memenuhi rencana bisnis jangka panjang perusahaan. Manajemen tingkat menengah menggunakan sistem sumber daya manusia untuk memonitor dan menganalisis perekrutan, penempatan, dan kompensasi karyawan. Manajemen operasional menggunakan sistem sumber daya manusia untuk melacak perekrutan dan penempatan karyawan perusahaan. Berikut adalah tabel yang mengilustrasikan sistem sumber daya manusia umumnya untuk penjagaan catatan karyawan. Sistem ini menyimpan data dasar karyawan, seperti nama, umur, jenis kelamin, status pernikahan, alamat, latar belakang pendidikan, gaji, jabatan kerja, tanggal dipekerjakan, dan tanggal pemutusan hubungan kerja. Sistem dapat membuat beragam laporan, seperti daftar karyawan yang baru saja dipekerjakan, karyawan yang dipecat, atau tidak masuk karena absen, karyawan yang digolongkan berdasarkan jenis pekerjaan atau tingkat pendidikan, atau evaluasi kinerja pekerjaan karyawan. Sistem tersebut umumnya dirancang untuk menyediakan data yang dapat memuaskan persyaratan, pencatatan federal, dan negara bagian untuk kesempatan bekerja yang setara. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sistem dari sudut pandang konstituen. Walaupun sudut pandang fungsional sangat berguna untuk mengerti bagaimana sistem bisnis melayani fungsi khusus, sudut pandang ini tidak memberitahu kita bagaimana sistem membantu manajer mengelola perusahaan. Di sini, kita membutuhkan sudut pandang yang memeriksa sistem dalam bentuk beragam tingkatan manajemen dan jenis keputusan yang didukungnya. Setiap tingkatan memiliki kebutuhan informasi yang berbeda sesuai tanggung jawab yang berbeda, dan masing-masing dapat dilihat sebagai pilihan informasi utama. Manajer senior. Manajer senior membutuhkan informasi ringkas yang dapat secara cepat memberi informasi mengenai kinerja keseluruhan perusahaan, seperti pendapatan penjualan kotor, penjualan berdasarkan produk dan wilayah, dan profitabilitas keseluruhan. Manajer tingkat tengah. Manajer tingkat menengah membutuhkan informasi yang lebih terperinci mengenai hasil area fungsional dan departemen tertentu pada perusahaan, seperti hubungan penjualan oleh tenaga penjualan, statistika produksi untuk pabrik atau lini produk tertentu, tingkat dan biaya kepegawaian, dan pendapatan penjualan untuk setiap bulan, bahkan setiap hari. Ketiga, manajer operasional. Manajer operasional membutuhkan informasi tingkat transaksi, seperti jumlah suku cadang pada persediaan setiap harinya, atau jumlah jam kerja pada hari Selasa oleh setiap karyawan. Pekerja ahli mungkin membutuhkan akses ke basis data ilmiah eksternal atau basis data internal dengan pengetahuan organisasi. Akhirnya, pekerja produksi atau kasir membutuhkan akses ke catatan pelanggan
untuk mengambil pesanan dan menjawab pertanyaan dari pelanggan. Selanjutnya yaitu sistem pemrosesan transaksi. Manajer operasional membutuhkan sistem yang menyimpan catatan aktivitas dasar dari transaksi organisasi, seperti penjualan, penerimaan, penyimpanan kas, penggajian, keputusan kredit, dan arus bahan baku di pabrik. Sistem pemrosesan transaksi menyediakan jenis informasi ini. Sebuah sistem pemrosesan transaksi adalah sistem terkomputerisasi yang menjalankan dan mencatat transaksi rutin harian yang diperlukan untuk menjalankan bisnis, seperti memasukkan pesanan penjualan, pemesanan hotel, penggajian, pencatatan karyawan, dan pengiriman. Tujuan utama dari sistem pada tingkat ini adalah untuk melacak arus transaksi yang melalui organisasi. Pada tingkat operasional, tugas, sumber daya, dan tujuan ditentukan sebelumnya dan sangat terstruktur. Pada tingkat operasional, tugas, sumber daya, dan tujuan ditentukan sebelumnya dan sangat terstruktur. Keputusan ini memberikan kredit kepada pelanggan, contohnya dilakukan oleh pengawas dengan tingkat yang lebih rendah sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang harus ditentukan adalah apakah pelanggan memenuhi kriteria. Manajer membutuhkan TPS untuk memonitor status operasi internal dan hubungan perusahaan dengan lingkungan eksternal. TPS juga merupakan pembuat utama informasi bagi jenis sistem lainnya. Sistem pemrosesan transaksi seringkali sangat penting bagi bisnis, sehingga kegagalan TPS selama beberapa jam dapat mengakibatkan kejatuhan perusahaan dan mungkin perusahaan lain yang terhubung dengannya. Yang terakhir yaitu sistem pendukung keputusan. Manajemen tingkat menengah membutuhkan sistem untuk membantu mengawasi, mengendalikan, membuat keputusan, dan aktivitas administrasi. Perhatikan tabel berikut. Tabel ini merupakan sistem informasi manajemen dan sistem pendukung keputusan. Sistem informasi manajemen merangkum dan melaporkan operasi dasar perusahaan menggunakan data yang disediakan oleh sistem pemrosesan transaksi. Data transaksi dasar dari TPS dipadatkan dan biasanya disajikan pada laporan yang dibuat berdasarkan jadwal yang teratur. Tabel tersebut menunjukkan bagaimana SIM umumnya menggunakan data tingkat transaksi dari persediaan, produksi, dan akuntansi. Sistem pendukung keputusan menunjang pembuatan keputusan yang tidak rutin untuk manajemen tingkat menengah. Sistem ini berfokus pada masalah yang unik dan cepat berubah, di mana prosedur untuk mendapatkan solusi belum tentu ditentukan sebelumnya. Sistem ini membagi pelanggan pada 7 kategori berdasarkan kebutuhan, sikap, dan perilaku, berkisar antara ahli yang sangat bersemangat hingga pengunjung keluarga yang mementingkan nilai. Perusahaan kemudian mengirimkan email berisi klip video yang akan menarik bagi setiap segmen untuk mendorong lebih banyak kunjungan pada tempat peristirahatannya. Terkadang, kalian akan mendengar DSS sebagai sistem intelijensi bisnis, karena sistem ini berfokus pada membantu pengguna membuat keputusan bisnis yang lebih baik. Demikian materi yang bisa saya jelaskan, lebih dari kurangnya mohon dimaafkan. Jika kalian punya pertanyaan, silahkan tinggalkan komentar di bawah. Bye-bye.